Ngaku negara maju, tapi minta tiket versus MU gratis? Fans Malaysia rusuh, ASEAN versus MU batal? Drama yang terjadi menjelang ASEAN All-Star melawan Manchester United ternyata belum habis. Terbaru, Menteri Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh, mengungkapkan sebuah rahasia besar yang pastinya tidak disangka-sangka sebelumnya. Rahasia yang dimaksud adalah soal fans Malaysia yang menginginkan tiket gratis di pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United. Sebuah permintaan yang tidak mencerminkan kondisi Malaysia saat ini. Bagaimana tidak? Karena pada tahun ini negeri jiran itu mau mendeklarasikan sebagai negara maju, tapi fakta di lapangan malah menunjukkan sebaliknya. Drama ini makin bertambah dengan rusuhnya fans Malaysia menjelang babak final Piala FA antara JDT melawan Sri Pahang. Kerusuhan yang bisa saja mempengaruhi laga antara ASEAN melawan Manchester United. Untuk itu, inilah drama terbaru yang terjadi menjelang ASEAN All-Star melawan Setan Merah. Negara maju? Saat ini cuma Singapura yang dapat dikatakan sebagai negara maju, sementara negara ASEAN lainnya masih dalam tahap berkembang. Hal inilah yang membuat negara-negara ASEAN terus melakukan kerjasama di bidang apapun, terutama bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi negara masing-masing, agar yang sebelumnya cuma negara berkembang perlahan, bisa meningkat menjadi negara maju dan bisa menyusul Singapura. Soal ini juga coba dilakukan oleh Indonesia. Sayangnya, jika melihat situasi sekarang, untuk menjadi negara maju sangatlah susah. Alasannya adalah kestabilan ekonomi Indonesia yang masih belum jelas nasibnya. Nasib berbeda malah ditunjukkan oleh Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat ekonomi mereka dianggap meningkat pesat. Hal inilah yang membuat Malaysia percaya diri dan akan mendeklarasikan sebagai negara maju, tepatnya pada tahun ini. Kabar soal Malaysia akan menjadi negara maju pada tahun 2025 beredar melalui media sosial. Unggahan yang viral menyebarkan narasi bahwa Malaysia 20 tahun lebih cepat dari Indonesia untuk menjadi negara maju. Narasi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia tersebut menyita perhatian netizen. Sebagian percaya dengan narasi tersebut, namun ada juga yang skeptis dan mempertanyakan dari mana klaim tersebut berasal. Lebih lanjut, Malaysia memang dapat mencapai visinya menjadi negara maju pada tahun 2025 jika berhasil memenuhi indikator sebagai negara maju. Ini termasuk mencapai PDB minimal, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data di tahun 2023, indikator-indikator tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Kendati demikian, data ekonomi Malaysia beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dan perbaikan. Jika semua aspek tadi terpenuhi, maka mereka layak dianggap sebagai negara maju. Tapi untuk sekarang, mereka masih menjadi negara berkembang. Klaim Malaysia tidak selaras dengan fans sepak bola. Saat pemerintah Malaysia mendeklarasikan negara mereka sebagai negara maju, masyarakat mereka malah tidak mencerminkan hal demikian. Contohnya saja di bidang sepak bola yang baru-baru ini tengah ramai diperbincangkan. Perbincangan yang dimaksud adalah karena sebentar lagi Malaysia akan menjamu Manchester United di Stadion Bukit Jalil. Nantinya Setan Merah akan melawan ASEAN All-Star pada tanggal 28 Mei mendatang. Untuk tiketnya, saat ini sudah mulai dijual dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Sayangnya, tiket tersebut belum terjual habis. Hal yang cukup mengejutkan karena yang datang adalah salah satu tim besar di Eropa, namun faktor itu tetap tidak bisa membuat tiketnya langsung sold out. Soal tiket yang belum habis, akhirnya diungkap oleh Menteri Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh. Menurutnya, pertandingan Manchester United melawan ASEAN All-Star akan menarik simpati dari para fans, tapi Hannah menyayangkan banyaknya fans Malaysia yang menginginkan tiket gratis. Itu diakui Hannah saat menemui beberapa media. Jika benar demikian, maka sangat disayangkan karena sebelumnya Malaysia mendeklarasikan sebagai negara maju, tapi ternyata banyak fans sepak bola di sana yang tidak mampu membeli tiket.
Kerusuhan di final Piala FA Malaysia. Masalah di sepak bola Malaysia tak hanya soal tiket. Kini ada masalah lain, yakni terjadinya kerusuhan menjelang laga Piala FA antara Johor Darul Takzim melawan Sri Pahang. Kerusuhan itu terjadi di luar stadion, membuat pihak keamanan harus bekerja ekstra keras untuk membubarkannya. Untungnya, kerusuhan itu tak berlangsung lama dan bisa dikendalikan. Namun, momen tersebut tetap mencoreng wajah sepak bola Malaysia, apalagi mereka sebentar lagi akan menjamu Manchester United. Untuk hasil pertandingan, JDT menang dengan skor 2-1. Hasil ini membuat tim asal Johor tersebut semakin mendominasi di sepak bola Malaysia. Sebelumnya, mereka juga sudah memastikan meraih gelar Liga Super Malaysia. Bahkan saat meraih gelar tersebut, JDT belum pernah mengalami kekalahan dari 24 pertandingan dengan 23 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sebuah bukti jika Liga Malaysia saat ini tidak baik-baik saja, karena gap antara JDT dengan tim-tim lainnya sudah sangat jauh. Bahkan kabar terbaru mengatakan jika Perak FC akan mengundurkan diri dari Liga Malaysia dengan alasan mengalami masalah finansial. Efek kerusuhan fans Malaysia di laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Untungnya, kerusuhan di final Piala FA Malaysia tidak terlalu besar. Namun tetap saja, hal itu bisa menjadi indikasi jika fans sepak bola Malaysia bisa rusuh kapan saja. Hal inilah yang bisa saja ditakutkan oleh Manchester United, terutama soal keamanan mereka selama berada di Malaysia. Bisa saja karena masalah sepele tersebut, Manchester United memilih membatalkan kunjungannya ke Malaysia. Hal ini ditambah dengan sikap fans Malaysia yang ingin mendapatkan tiket gratis. Takutnya, jika tidak mendapatkan tiket, mereka malah rusuh di Stadion Bukit Jalil, tempat di mana Manchester United dan ASEAN All-Star bermain. Soal ini memang harus diperhatikan oleh Setan Merah, dan mereka bisa mengajukan penjaminan keamanan selama di sana nanti. Batalnya kunjungan sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Manchester United pada tahun 2009. Waktu itu mereka akan berkunjung ke Indonesia dan bermain di Stadion GBK. Tapi sebelum mereka datang, hotel tempat tim menginap malah mendapatkan teror dari teroris. Hal itu membuat Setan Merah akhirnya memilih membatalkan kunjungannya ke Indonesia dengan alasan keamanan. Sampai saat ini, Manchester United belum berpikir lagi apakah bakal mengunjungi Indonesia atau tidak. Halo, izin iklan bentar ya bro. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu.